Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rati Kondolile dengan NIM 224611070 dari kelas E3 mata kuliah Aplikasi Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Srifan Paleleng, Eskom MT, dan Asisten Lab Kak Arnita Sarapang. Adapun cara belajar kecerdasan buatan atau cara belajar AI, yang pertama itu untuk supervised learning. Sebelum kita mengetahui cara kerja dari supervised learning ini, kita harus mengetahui juga lebih dahulu mengenai pengertian dari supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban. Jadi komputer belajar dari label yang diberikan sehingga bisa memprediksi data baru. Nah, label ini adalah kunci jawaban, sehingga model dapat mengetahui apakah prediksinya itu benar atau salah setelah melihat label atau jawaban yang diberikan. Adapun cara kerja supervised learning berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi yang pertama itu label dataset. Pertama-tama, proses dimulai dari kumpulan data yang sudah diberi label atau jawaban. Nah, pada gambar ini sudah terdapat label dataset atau jawaban untuk data yang diberikan, yaitu apel dan orange. Label ini berfungsi sebagai jawaban yang benar dan akan dipelajari oleh model. Kemudian, masuk ke cara kerja yang kedua, yaitu training atau pelatihan model. Nah, data yang berlabel kemudian dimasukkan ke tahap ini. Pada tahap ini, model mempelajari pola atau ciri dari setiap kelas, seperti warna, bentuk, dan tekstur buah. Kemudian, cara kerja yang ketiga itu tes data atau data uji. Setelah model selesai dilatih, maka model akan diberikan data baru yang belum memiliki label, yaitu berupa gambar jeruk dan apel. Seperti pada gambar yang diberikan. Kemudian masuk ke cara kerja yang keempat, yaitu prediksi. Data uji dimasukkan ke model yang sudah dilatih, kemudian model mencocokkan cirinya dengan contoh yang pernah dipelajari, seperti label yang diberikan tadi atau jawaban. Dan berdasarkan jawaban tersebut, maka model akan menampilkan hasil tebakan atau prediksi yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir itu hasil klasifikasi, yaitu hasil ini ditampilkan di mana model berhasil mengklasifikasikan objek sebagai apel atau orange berdasarkan jawaban yang diberikan. Nah, jadi kesimpulannya di sini supervised learning bekerja dengan melatih model dengan data berlabel agar mampu mengenali pola dan memprediksi kelas data baru secara tepat. Selain pengertian dan cara kerja dari supervised learning, ada juga implementasi dari supervised learning di dunia nyata. Yang pertama itu untuk pengenalan wajah atau face recognition, di mana sistem dilatih menggunakan foto wajah yang sudah diberi nama. Saat ada foto baru, maka sistem akan memprediksi wajah tersebut milik siapa. Jadi, pertama itu untuk label dataset berupa kumpulan foto wajah yang sudah diberi jawaban nama orang. Kemudian pada proses training ini, model mempelajari ciri wajah seperti bentuk, jarak, mata, dan kontur wajah. Kemudian masuk ke tes data foto wajah yang baru yang belum memiliki label. Kemudian pada bagian prediksi, model mulai memprediksi identitas wajah tersebut berdasarkan data yang telah dipelajari. Jadi seperti pada gambar ini, supervised learning selalu dimulai dari data berlabel, kemudian dilatih lalu digunakan untuk memprediksi data baru. Kemudian implementasi yang kedua yaitu prediksi nilai atau kelulusan mahasiswa, di mana data sebelumnya yang sudah memiliki label lulus atau tidak lulus digunakan untuk memprediksi hasil mahasiswa berikutnya. Seperti pada gambar ini yang terdapat label dataset yaitu lulus atau tidak lulus.
Kemudian, pada proses training nanti, model dilatih untuk mempelajari pola dari data tersebut, misalnya nilai tinggi dan kehadiran baik cenderung lulus atau tidak lulus. Kemudian masuk pada tes data mahasiswa baru yang belum diketahui status kelulusannya. Nah, kemudian masuk ke cara kerja selanjutnya, di bagian prediksi, model memprediksi apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Kemudian bagian terakhirnya itu menampilkan hasil prediksi berdasarkan label dataset yang sudah diberikan. Kemudian cara belajar kecerdasan buatan untuk unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data tanpa label atau jawaban. Jadi komputer mencari pola, kelompok atau hubungan di dalam data secara mandiri tanpa diberi label. Jadi unsupervised learning ini bertujuan untuk mengelompokkan atau clustering data secara otomatis berdasarkan kemiripan tanpa menggunakan label. Adapun cara dari unsupervised learning berdasarkan contoh gambar yang diberikan. Yang pertama, input raw data atau unlabeled data. Unlabeled data ini adalah data yang diberikan tanpa jawaban atau label. Proses dimulai dengan memasukkan data mentah yang belum memiliki label, seperti pada gambar ini terdapat kumpulan gambar yaitu anjing dan kucing tanpa keterangan jenisnya. Nah, masuk ke cara yang kerja yang kedua yaitu interprecision. Nah, pada interprecision ini sistem akan mengekstraksi ciri-ciri penting dari data, misalnya bentuk wajah, telinga, ukuran tubuh, tekstur bulu, tanpa mengetahui kelas aslinya. Kemudian, setelah cara yang kedua ini, lanjut ke cara yang ketiga, yaitu algoritma dari unsupervised learning. Algoritma unsupervised learning kemudian bekerja dengan mencari pola atau kemiripan antar data berdasarkan ciri-ciri tersebut tanpa arahan dari label. Kemudian masuk ke cara yang keempat, yaitu processing atau clustering. Data yang dikelompokkan secara otomatis ke dalam beberapa kelompok atau cluster yang memiliki karakteristik yang mirip. Jadi pada tahap processing ini, sistem akan mengelompokkan atau clustering data berdasarkan kemiripan dari data yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu output, yaitu hasil akhir berupa kelompok data. Misalnya pada gambar ini satu kelompok data berisi anjing dan satu kelompok data berisi kucing berdasarkan data yang diberikan tanpa label. Jadi unsupervised learning ini belajar dari kemiripan data untuk mengcluster atau mengelompokkan data berdasarkan data yang diberikan. Nah, kemudian implementasi unsupervised learning di dunia nyata. Yang pertama itu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan belajar. Tanpa memberi label seperti siswa pintar atau siswa lambat, sistem biasa melihat pola nilai, kecepatan memahami materi, serta aktivitas belajar. Contohnya pada gambar ini, kelompok A lebih cepat untuk memahami materi, kemudian kelompok B ini perlu bimbingan tambahan, kemudian yang kelompok C belajar lebih efektif dengan visual, kemudian untuk yang kelompok B lebih suka belajar praktik. Nah, dari data ini hasilnya guru akan memberikan metode pengajaran yang sesuai untuk tiap kelompok berdasarkan data yang diberikan tanpa label. Kemudian yang kedua, mengelompokkan gambar atau image clustering. Jadi unsupervised learning ini mengelompokkan gambar berdasarkan kemiripan visual tanpa label atau tanpa diberitahu gambar itu apa. Pada gambar ini, sistem akan mengambil fitur dari gambar seperti warna domain, tekstur, bentuk, pola, pixel. Kemudian, sistem akan mengelompokkan berdasarkan kemiripan dari fitur yang diberikan. Hasilnya, sistem dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tersebut untuk cluster A dan cluster B. Cara belajar AI yang terakhir yaitu untuk reinforcement learning.
Reinforcement learning ini adalah metode pembelajaran mesin di mana komputer atau agen belajar dengan mencoba berbagai tindakan dari interaksi dengan lingkungannya atau environment untuk mendapatkan reward atau hadiah dan hukuman atau penalti. Nah, dari pengalaman itu, agen belajar memilih tindakan terbaik di masa depan. Adapun cara kerja dari reinforcement learning berdasarkan gambar yang saya berikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat cara kerja dari reinforcement learning ini berdasarkan video yang saya berikan. Nah, di sini terdapat sebuah video yang menggambarkan cara kerja dari reinforcement learning. Jadi, di sini terdapat robot yang melakukan sebuah aksi. Nah, robot ini berfungsi sebagai agen. Kemudian, robot ini akan berinteraksi dengan lingkungan atau environment. Lingkungan yang ada di dalam video ini yaitu area yang ada dalam game tersebut. Contohnya itu di sini ada platform dan juga ada jurang. Kemudian, pada lingkungan ini akan memberikan feedback kepada robot tersebut. Jika robot akan berhasil atau sukses melewati jalur yang diberikan, maka akan mendapatkan reward atau poin. Tetapi jika gagal atau jatuh ke jurang, maka robot tersebut akan diberikan penalti atau hukuman. Kita bisa perhatikan pada video ini. Jadi robot ini bisa melewati tantangan yang diberikan. Nah, setelah robot mengingat pengalaman yang sudah dilakukan atau training, maka robot ini bisa mengingat tindakan mana yang menghasilkan nilai baik dari tindakan yang membuatnya gagal. Seperti pada video ini, robot akan mengingat terus pengalaman-pengalaman tersebut sampai bisa melewati tantangan yang diberikan. Jadi akhirnya robot memperbaiki strategi atau deployment, yaitu AI bisa menjadi lebih pandai pada waktu yang tepat untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh robot tersebut. Jadi, reinforcement learning ini berbeda dengan supervised dan unsupervised learning. Reinforcement learning tidak memerlukan data untuk belajar, tetapi membentuk kepintarannya sendiri dari perulangan yang dilakukan atau aksi trial error. Adapun implementasi unsupervised learning di dunia nyata. Nah, di sini ada contoh gambar yang diberikan dari implementasi tersebut. Pada contoh kehidupan sehari-hari untuk menerapkan reinforcement learning pada ojek online yang menaik turunkan harga secara otomatis atau harga dinamis sesuai situasi untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, ojek online ini akan mendapatkan reward ketika orderannya banyak atau keuntungannya akan meningkat. Kemudian, ojek online akan mendapatkan penalti atau hukuman jika ordernya sedikit atau keuntungannya akan turun. Nah, berdasarkan hal tersebut, ojek online ini akan belajar dari pengalaman yang dilakukan. Contohnya, jika siang hari itu maka akan ramai penumpang, tetapi jika malam itu akan sepi penumpang. Jadi berdasarkan hal itu, ojek online akan belajar tersebut bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan atau reward berdasarkan pengalaman yang sudah dipelajari. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metrik performa metode pembelajaran AI. Metrik adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik
sebuah metode pembelajaran AI bekerja sehingga kita dapat mengetahui apakah model yang dibuat sudah akurat, efektif, dan sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Jadi singkatnya, metrik itu adalah ukuran untuk menilai performa model AI. Yang pertama, untuk supervised learning, metrik yang digunakan yaitu yang pertama akurasi, yaitu seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan semua prediksi. Intinya, semakin tinggi akurasi, maka semakin banyak prediksi yang benar. Contohnya pada gambar di bawah ini, kita menebak 10 soal. Kemudian hanya 8 yang benar, jadi akurasinya itu adalah 80%. Jadi hanya 8 yang benar dari 10 soal yang ditebak. Kemudian yang kedua itu precision. Precision ini adalah dari semua prediksi positif yang kita berikan, ada berapa banyak yang benar-benar positif. Intinya yaitu mengukur ketepatan menandai yang positif. Contohnya pada gambar yang diberikan, precision untuk periksa orang yang sakit. Jadi dari seluruh prediksi sakit, berapakah yang benar-benar sakit? Nah, di sini ada 12 prediksi yang sakit. Dan ternyata hanya ada 8 orang yang benar-benar positif sakit. Jadi presisinya itu 8/12 sama dengan 67%. Kemudian yang ketiga yaitu recall. Recall ini artinya dari semua data yang benar-benar positif, berapa banyak yang berhasil kita prediksi atau kita tebak dengan benar. Jadi intinya itu mengukur kemampuan menangkap semua kasus positif yang benar. Contohnya pada gambar di bawah ini, recall untuk memeriksa orang yang sakit. Dari semua pasien yang sakit, berapakah yang berhasil diprediksi? Contohnya di sini kita memprediksi yang sakit itu hanya 2, dan ternyata yang sakit itu ada 6 orang. Jadi recall ini sama dengan 6/12 sama dengan 75%. Jadi recall-nya itu ada 75%. Selanjutnya, metrik performa metode pembelajaran AI yang digunakan pada unsupervised learning. Ada 2, yaitu Silhouette Score dan Davis-Bellden Index. Silhouette Score ini untuk mengukur seberapa jelas suatu klaster terbentuk. Jadi semakin rapi dan terpisah antar klaster itu, maka nilainya akan tinggi. Kemudian Davis-Bellden Index ini untuk mengukur seberapa mirip suatu klaster dengan klaster lainnya. Jadi nilainya itu semakin kecil, maka klaster ini akan semakin baik. Jika nilainya semakin besar, maka klaster akan makin buruk. Kemudian yang terakhir, metrik performa metode pembelajaran AI untuk reinforcement learning. Ada 2, yaitu yang pertama cumulative reward dan yang kedua yaitu average reward. Cumulative reward adalah total keseluruhan hadiah atau reward yang dikumpulkan oleh agen selama proses berlangsung, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini itu seperti kita menghitung jumlah poin keseluruhan yang kita dapatkan selama bermain game dari level 1 sampai level akhir. Cumulative reward adalah jumlah dari semua reward ditambah dengan penalti yang terjadi selama agen belajar atau bertindak. Nah, contohnya pada robot pembersih rumah. Misalnya, robot memiliki aturan untuk menemukan sampah. Jadi, jika robot ini menemukan sampah, maka akan diberikan reward atau poin 10. Kemudian, jika robot ini menabrak sesuatu di rumah, maka akan diberikan penalti. Jadi, poinnya itu akan dikurangkan dengan 5. Selanjutnya, jika robot ini mengabaikan tumpahan air, maka akan diberikan penalti. Jadi, dikurangkan lagi dengan 3. Selama 1 jam bekerja, robot akan melakukan aksi mengambil sampah, kemudian menabrak kursi, mengabaikan tumpahan, dan sebagainya. Nah, dari situ
akan ditotalkan reward yang didapatkan. Contohnya, pada saat mengambil sampah itu diberikan 10 poin, kemudian menabrak kursi dikurangkan lagi dengan 5 poin. Jadi nanti itu reward atau hadiah itu hanya 5. Untuk yang kedua, average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang didapatkan per tindakan atau per episode. Contoh lanjutan dari robot pembersih rumah tadi. Jika kumulatif rewardnya ada 5 dan robot tersebut melakukan 2 tindakan, maka average reward tersebut yaitu 5 per 2 sama dengan 2,5. Artinya rata-rata setiap tindakan robot itu memberikan 2,5 poin. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa AI ini belajar melalui 3 metode utama. Yang pertama itu supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning, beserta cara kerja, contoh implementasi, dan metrik evaluasinya. Supervised learning belajar dari data berlabel untuk melakukan prediksi yang terarah. Unsupervised learning belajar dengan menemukan pola dan pengelompokan atau clustering dari data yang diberikan tanpa label atau jawaban. Sedangkan reinforcement learning belajar melalui interaksi dengan lingkungan berdasarkan sistem reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Untuk menilai kinerja masing-masing metode digunakan metrik performa yang berbeda-beda seperti akurasi, precision, dan recall pada supervised learning, kemudian silhouette, score, dan Davis-Bacon Index pada unsupervised learning, serta cumulative reward dan average reward pada reinforcement learning. Dengan memahami metode pembelajaran dan metrik evaluasinya, kita dapat menentukan pendekatan AI yang paling tepat sesuai dengan jenis data dan tujuan permasalahan yang diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara belajar AI dan metrik performa metode pembelajaran AI. Semoga bermanfaat bagi pembacanya. Terima kasih.